Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Kurnia Malik dengan NIM 3402190332 dari Manajemen G tingkat 3 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan memaparkan tugas pertemuan ketiga. Yang ke-1 itu SOP itu apa? Jawabannya SOP adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris Standard Operating Procedure yang secara umum diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Prosedur ini dibuat agar hasil pekerjaan lebih optimal dengan cara paling efektif dan efisien. Menurut para ahli, yaitu ke-1 Laksmi 2008, yaitu adalah instruksi langkah demi langkah yang disusun oleh organisasi pekerjaan melaksanakan operasi rutin. Yang kedua, Istiadi Insani. SOP adalah dokumen singkatan yang mudah dipahami serta menunjukkan poin, tindakan, dan alur kerja. Yang ketiga, Sailendra 2015. SOP merupakan dokumen berisi instruksi yang dilakukan tentang cara penyelesaian proses kris di perusahaan. Yang keempat, dari Moekijat tahun 2018. SOP adalah urutan langkah-langkah bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan, di mana mengerjakannya oleh siapa, kapan, dan bagaimana caranya. Yang kelima, Cipto Atmoko 2011, yaitu SOP ialah suatu acuan atau pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan indikator-indikator teknis yang ada dalam bidang yang bersangkutan. Yang keenam, ada Insani 2010. SOP adalah daftar prosedur langkah yang dapat diikuti siapapun dengan sedikit pelatihan. Yang ketujuh adalah Zain, yang merupakan SOP merupakan proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk diberikan secara konsisten setiap waktu. Yang kedelapan, Sanjay dan Nikhil. SOP itu sekumpulan instruksi yang menjelaskan semua langkah dan aktivitas dan relevan dari suatu proses atau prosedur. Yang kesembilan, Gile Johnson. SOP adalah suatu set instruksi kepada anggota tim melakukan tugas dengan cara yang konsisten. Yang ke-10, Charles Cox menggambarkan bagaimana karyawan dapat menyelesaikan proses dengan cara yang persis sama setiap saat sehingga fungsi organisasi tetap konsisten, akurat, dan akuntan. Yang kedua, soalnya manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Jawabannya ialah manfaat SOP. Permenpan no per garing 21 garing M Tripan garing 11 garing 2008. Yang ke-1, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga dan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, mengkaitkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengedukasi usaha yang telah dilakukan. Lalu menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Lalu menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di inti pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
Yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Fungsi SOP menurut Indah Puji 2014. 1. Mempelancar tugas petugas pegawai atau tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan tim. Tujuan SOP sama menurut Indah Puji 2014 ayat 40. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan, kinerja, atau kondisi tertentu, dan kemana petugas dan lingkungan dalam sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Yang ketiga, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik, gangguan, duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Yang ketujuh, sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses pekerja bila terjadi sesuatu kesalahan atau dugaan malapraktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah dan petugas. 8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. 9. Sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru. Nah, ini contohnya yang 5 SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Gunakan lambang flowchart yang sesuai. Saya mengambil judul SOP Pegadaian Barang Jaminan. Aktivitasnya yang ke-1, nasabah membawa barang jaminan ke loket penaksir. Nah, lalu dalam kolomnya ada nasabah, penaksir, manajer, cabang, kasir. Lalu di sampingnya lagi ada dokumen. Yang dokumennya itu yang ke-1 itu ada barang jaminan. Yang kedua, penaksir memeriksa barang jaminan apabila tidak dapat diterima barang jaminan dikembalikan ke nasabah dengan penjelasan seperlunya. Nah, nasabah dan penaksir. Nah, ini lambangnya, contohnya itu tuh. Lalu dokumennya ada pemeriksaan barang jaminan dikembalikan atau diterima. Yang ketiga, nasabah mengisi formulir permintaan kredit dilengkapi dengan fotokopi KTP. Yang keempat, penaksir menaksir nilai nominal dari barang jaminan dan meminta disposisi manajer cabang. Nah, yang kelima, manajer cabang memberikan disposisi kepada penaksir dan menyerahkan barang jaminan ke penyimpanan. Maaf. Yang keenam, ada penaksir mengeluarkan surat bukti kredit atau SBK untuk diserahkan kepada nasabah. Nah, terus lalu yang ketujuh itu nasabah mengambil uang pinjaman ke kasir dengan menunjukkan SBK. Lalu yang kedelapannya itu kasir memberikan uang pinjaman sesuai dengan nominal yang tercantum. Lalu 9 itu nasabah menerima uang pinjaman. Sudah ya. Maaf kalau misalkan ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.